Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Katakan aku mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman Tuhan kepada Bapak Pendeta Kristi Kubu. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Berikan kepada kami hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan, dan tuliskan firman-Mu di akal budi kami, sehingga menjadi pelaku, menjadi surat Kristus yang terbuka, dan dapat mengubah bumi ini dengan kebenaran-Mu, dengan kasih-Mu, dengan keadilan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk, kekasih Tuhan. Ya, salam semua. Boleh ke senyum kiri, senyum kanan. Ya, saya di Tendeki dan keluarga saya di tempat ini dipastori karena lagi merintis sebuah tempat untuk sekolah. Jadi tadi saya di sana agak terlambat kemari karena hujan besar di atas tadi. Jadi saya tunggu maksi jemputan. Puji Tuhan, saya diberi tugas oleh Tuhan lewat saudara-saudara pengurus untuk menyampaikan firman, ya. Dan saya akan sampaikan lewat PowerPoint saja biar cepat, sistematis dan tidak bertele-tele. Dan saya harapkan tidak ada yang tidak perhatian, ya. Dan saya percaya mungkin sudah makan siang. Karena jam 1 acaranya, pasti jam 12 sudah makan di rumah masing-masing. Sesuai dengan spanduk ini, kurang besar ini pengurus kayaknya agak kuncudu. Jadi tulisannya mirip bivit, kecil-kecil sekali. Saya akan menyampaikan tentang tema dan subtema tersebut. Sudah. Oke. Ini nama saya di sini. Ini siapa nih? Kok lama cepat sekali. Ya, saya punya pointer rusak jadi begini, no? Ya, oke. Jadi saya dulu mantan paskibraka tahun 83 di pusat Jakarta, utusan Maluku, ya dari Tanah Ambon. Ya, jadi ngomong tentang anak muda begini, sebenarnya kita suka jadi anak muda ulang, tapi ya beginilah, ya sudah jadi tua saya. Ya, karena saya dulu aktif di KNPI. Ya, pengurus di sana. Saya dulu sekolah SPG di Tual, Sekolah Pendidikan Guru, jadi ketua OSIS, jadi ya pengurus di KNPI. Ya, kalau Tuhan gak tangkap, jadi gubernur saya di Maluku. Ya, jadi hamba Tuhan saya. Tapi saya sudah di hamba Tuhan, tidak mau lagi masuk politik praktis, tetap di pelayanan saja. Jadi itu perkenalan. Nanti Bapak Ibu bisa, adik-adik semua bisa kenal saya di sini. Terus ke bawah. Oke. Di Mazmur 80 itu tentang tema ini adalah sebuah doa ratapan
dari Asaf ya, Bani Asaf. Bani Asaf ini pemain musik yang kecil, saudara. Di pasal 73 ya, kitab Mazmur, dia putus asa. Melihat orang sombong, orang kurang ajar itu mujur dan gemuk, mujur, ngomong besar. Kok saya setia dengan Tuhan, susah, miskin, bergumul, pikul salib, itu akan. Kecemburuan itu terjadi, ya nggak gitu. Jadi disinilah pergumulan untuk bagaimana mereka mengalami kebebasan. Itu garis besarnya yang ada 3 di sini, doa syafaat dalam karena kesengsaraan, lalu kebaikan Tuhan berubah menjadi penghukuman. Jadi umat Israel ini ada umat yang gimana ya? Aneh-aneh umat Israel itu, sudah. Anehnya apa? Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir, lalu dia bawa ke padang gurun, terus dia bawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bikin salah, saudara. Dari raja sampai rakyat biasa menyembah berhala, bikin dosa. Akhirnya Tuhan mengizinkan Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang mereka, diseret mereka ke Babel. Sampai di Babel, Tuhan kasih pengertian dan kebijaksanaan kepada Raja Nebukadnezar. Ya, kita mau ambil orang-orang bangsawan. Jadi saudara, saya anggap saudara orang bangsawan, amin. Bangsawan kerajaan surga. Ya, orang bangsawan ada Daniel, ada Sadak, ada Abednego, saudara. Lalu mereka dikuliakan untuk menjadi staf ya istana, saudaraku. Nah, dari situ anak-anak muda ini mereka melewati berbagai macam ancaman nyawa. Ya, pernah ditantang di dapur perapian, pernah ditantang dengan gua singa, mereka unggul. Nah, nanti saya uraikan di bagian subtemanya, saudaraku. Nah, itu latar belakang ini. Jadi di saat itu Yeremia bernubuat, Yeremia 31 ayat 31, 30, 33 berkata begini. Hukum Taurat pertama dibatalkan. Dan Tuhan berikan hukum yang baru, dan Tuhan tulis firman di mana? Di akal budi kita. Begitu. Makanya dalam pelayanan gereja perjanjian baru itu, ya kita semua sekarang di HP itu ada Alkitab, betul tidak? Ya, kita rugi kalau nggak pernah merenungkan firman tersebut. Nah ini, jadi waktu berjalan seperti ini. Jadi Tuhan ingin merubah manusia. Dulunya kitab suci cuma taruh di satu peti, peti perjanjian, dipikul, ya. Dan itu nggak ada gunanya, saudara. Itu nggak ada gunanya. Sekarang di zaman baru Tuhan mau agar firman hukum Tuhan ditulis di akal budi manusia. Karena itu kenapa? Saya mau tanya kepada semua, kenapa tabut perjanjian di zaman Musa, zaman Daud itu tidak ditemukan sampai hari ini oleh para arkeologi? Karena sudah nggak ada guna. Tubuh kita bait Allah, tempat kediaman Allah, tempat kediaman firman, tempat kediaman rohnya, tempat kediaman sifat-sifatnya. Nah itu saudaraku, ya. Kita lanjut ke bawah, next ke bawah. Ke bawah. Oke. Nah, pengertian dulu, ya. Pengertian daripada subtema ini, wujudkan pimpinan pemuda Kristen yang tercerdas dan inovasi ini, saudara. Pengertiannya artinya wujudkan pimpinan pemuda Kristen, artinya mewujudkan, menjadikan wujud benar-benar ada gitu. Jadi kalian punya subtema ini betul-betul mesti ada. Ya, saya tahu organisasi ini bukan baru, lama sekali organisasi agama GAMKI ini baru. Tim personilnya berganti-ganti dari waktu ke waktu. Begitu. Nah, wujudnya mesti ada gitu loh, ada dampak, ada bersuara. Dan ini suku ini percaya Yesus sebagai Tuhan. Betul tidak? Pemberani saudara. Tapi Yesus ngomong begini, kasihilah musuhmu. Wah, itulah hebatnya Tuhan. Bisa mengubah, memberkati hidup kita. Itu karena itu kita melihat sini, ya benar-benar ada. Terus berikutnya ke bawah, ini dalam Kamus Bahasa Indonesia, menyatakan, melakukan berdasarkan cita-cita. Jadi kita apa yang kita cita-citakan mesti ada, begitu. Mesti ada. Iya toh, itu tangan. Terus berikutnya ke bawah,
Berikut. Mana nih? Oke. Terus ke bawah. Nah. Nah, kok balik lagi ke atas ini? Ngantuk ya? Iya. Aduh, ya. Jadi menyatakan, melaksanakan cita-cita, lalu menerangkan, memperlihatkan dengan jadi kesimpulannya jadi ke bawah tadi, jadi mewujudkan itu menjadikan betul-betul apa yang kita impikan itu nyata nyata. Itu kita baru ngomong tentang itu sedikit ya, baru kita masuk ke ayat firman Tuhan. Nah inilah pengertian. Terus ke bawah lagi, ke bawah. Bawah. Terus. Apa transformasi, saudara? Ya, bersifat berubah bentuk. Nah ini, nama Thomas Edison. Ada di sini Edison, nama Edison. Sekolah ditolak sampai mungkin pakai C, saudaraku. Ya, Thomas Alva Edison. Yang anehnya SMP tidak habis belajar. Thomas Alva ini. Dan dipecat oleh sekolahnya. Dipulangkan ke rumah. Mamanya seorang jenius, dia belajar anak ini sehingga menjadi penemu. Itu hebat, saudara. Menjadi penemu lampu ini, terus bisa menyala bumi ini, betul tidak? Menemukan lampu. Nah gitu. Jadi kalau kita lemah, mungkin di bidang akademik, nggak usah putus asa. Tuhan bisa ajar, amin. Apalagi zaman modern, orang punya alat kecil ini bisa belajar di mana saya, betul tidak? Ada Om Google, ada Om YouTube, macam-macam, saudara, bisa belajar, betul tidak? Tutorial macam-macam bisa belajar. Itu hebatnya, saudara. Jadi kita bisa merubah. Terus, ya ke bawah saja, sudah ini harus mengerti semua, jadi sudah tidak usah lama-lama. Ya, inovasi artinya apa? Lakukan sesuatu yang ke bawah aja. Ya, lakukan sesuatu yang belum pernah ada begitu loh. Amin. Gamki dilarang untuk putus asa, apalagi cerewet bersungut. Betul tidak? Nah, belum ada sesuatu, umpama di kota ini belum ada apa, bikin apa ada. Sehingga kita dihargai. Amin? Amin enggak? Saya ini waktu mulai bangun di sana di Tindiki itu jauh dari kampung sedikit sekitar 1 kilo gitu dari Tindiki jaraknya. Enggak ada listrik, enggak ada air, saudara. Ya. Apa yang saya pikirkan? Kita mau rakit listrik tenaga surya. Kita beli ke toko, beli aki yang 75 ampere 3 biji, beli panel, beli ya charger controller, lalu beli apalagi inverter, saudara. Rakit, jadi menyala lampu, saudara. Daripada putus asa toh, begitu. Itu contoh inovasi yang sederhana. Air enggak ada, sudah. Tampung air hujan. Jadi saya punya istilah begini, kalau zaman Israel, tiang awan, tiang api, saya pun ditendaki. Tiang awan, tunggu hujan, tiang api, tenaga surya, saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, itu inovasi kecil daripada putus asa. Iya toh? Seorang perintis dilarang mengeluh. Ada otak, ada hati, ada tangan. Silakan bekerja. Itu namanya inovasi. Sesuatu yang kita kerjakan yang belum pernah terpikir orang lain, tapi kita bisa lakukan. Ini, ya toh, yang pemimpin yang transformasi inovatif. Ke bawah, bawah. Oke. Bacaan firman di hari ini di Roma 12 cukup panjang, dosa baca. Ya, baca ayat 2 saja, ayat 2 bisa buka Alkitabmu. Roma pasal 12 ayat 2. 1, 2, 3. Menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, ayat ini, pasal ini cukup bagus. Next ke bawah. Ya. Sudah lihat 2 orang ini, ada kaisar yang sangat bengis, mendirikan kerajaan Romawi, dan ada seorang raksasa ilmu pengetahuan dan pengurapan Tuhan bernama Paulus, Tuhan bangkitkan.
Paulus bisa mengubah dunia waktu itu. Tidak ada listrik, tidak ada pesawat terbang. Enggak ada kapal laut. Enggak ada kendaraan darat, saudara. Dia bisa melakukannya. Halo? Coba tepuk tangan pada Paulus, tepuk tangan. Ini sudah. Ini baru namanya toko Gamki, Paulus. Maaf, ini agak buram nih. Ya, kan? Kalau kita bikin sebagus-bagus, dan sini buram. Ya, kan? Nah, kerajaan yang dia ubahkan tanpa senjata, tanpa demo, hanya dengan kuasa perkataan dan kuasa tulisan. Dan kuasa Tuhan. Dia merubah kerajaan ini menjadi Kristen, menjadi baik. Itu hebat. Luar biasa, saudara. Saya akui tokoh seperti ini. Tokoh yang kita lakukan seperti ini, saudara. Maka kita lakukan, apa itu transformasi, apa itu inovasi, saudara. Pemimpin seperti apa? Kita lihat ke bawah, next. Ke bawah. Nah. Kemurahan Tuhan, satu dulu. Oh, ya. Kemurahan hati Tuhan menggerakkan kita untuk berkenan kepada ini Roma pasal 12. Ada 4 hal yang saya uraikan secara cepat. Yang pertama adalah kita mesti menghargai kemurahan Tuhan, kesempatan. Mengapa? Orang ini orang berdosa semua, saudara. Tidak bisa bikin apa-apa yang layak dan besar, hebat. Tidak bisa. Ya, toh. Menjadi pemimpin besar bukan karena inteleknya hebat. Itu hanya alat yang menggerakkan, itu kuasa Tuhan. Karena anugerah itu Tuhan yang besar. Amin. Nah, saya itu dulu tergila-gila untuk sekolah, saudara. Ya, saudara. Tergila-gila untuk sekolah. Kenapa? Saya lihat kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Tetapi semua ilmu itu tidak berfungsi kalau Tuhan tidak menggerakkan. Maka Tuhan tawarkan namanya kemurahan. Sini layak. Itu buat setan gak suka, orang-orang Farisi gak suka. Orang berdosa kok datang kepada Tuhan. Tuhan tawarkan kemurahan. Apa kemurahan itu? Lihat. Membuat hidup berkenan, membawa hidup kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kita bawa hidup ke Tuhan, ini kita pergi hidup. Baju ini kotor, dia akan bertemu dengan rinso di mesin cuci. Rinso berkata, selamat datang baju. Kita mau sucikan engkau, putih bersih. Yang penting mesin bergerak, engkau akan jadi bersih. Begitu pun hidup kita. Kotor enggak layak dengar, anugerah Tuhan datang kepada kita. Dan waktu anugerah Tuhan bergerak, maka darah Tuhan Yesus, firman Allah, Roh Kudus bekerja, menyucikan kita. Tubuh kita lama-lama tua. Sekarang fasung nih, ganteng-ganteng fasung semua. 20 tahun ke depan superior, amin. Iya toh? Jangan 20 tahun ke depan rambut putih kan cat ulang jadi hitam. Itu enggak menghargai karya Tuhan. Betul tidak? Nah ini. Jadi kita lihat sini, kemurahan Tuhan, kesempatan. Tuhan mengampuni datang jauh berubah. Supaya kita jadi berkat, membawa transformasi, membawa inovasi. Berikutnya, yang kedua, beribadah kepada Tuhan. Ibadah orang Yahudi beda ibadah apapun. Orang Yahudi langkah pertama itu perdamaian. Berdamai dengan Tuhan. Baru yang kedua, bisa memuji menyembah Tuhan. Yang ketiga, dengar firman-Nya. Yang keempat, menyembah Dia. Dan yang kelima, dapat jamahan Tuhan. Itu ibadah, ya, beribadah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, berubah oleh pembaharuan budi. Sampai kapan? Ke bawah. Sampai membedakan mana kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Iya. Apa itu kehendak Tuhan? Yang baik, benar, dan kudus. Iya.
Ada orang sangka semua biji-bijian itu coklat, padahal ya kotoran kambing juga bunyinya coklat, ya bulat juga sama. Nggak bisa bedakan. Begitu. Dalam organisasi seperti ini biasa ada 3 hal yang terjadi, seringkali terjadi. Pertama, ada gesekan antara satu sama lain. Yang kedua, kurang prestasi, saudara. Ya, itu secara alamiah. Ya kadang-kadang teman kita, harapan nggak bisa begitu. Ya, toh? Dan yang ketiga adalah, itu terjadi. Tapi itulah warna sebuah organisasi. Tapi kalau kita berubah, pasti kita akan jadi pemimpin yang punya hati dan punya pikiran yang baik dan benar. Bilang amin. Nah ini saudara. Lalu keempat, kelima sekarang, apa yang baik? Apa yang baik menurut Tuhan itu apa? Menurut dunia itu apa, saudaraku? Lalu yang berikutnya, ya, yang berkenan. Itu disebut kemurahan Tuhan memungkinkan 6 hal ini, ya. Terus ke bawah lagi, ya, dan yang sempurna. Oke. Ada seorang, ini pimpinan besar, Mahatma Gandhi berkata begini, ya. Kalau engkau ingin melihat perubahan bumi ini, engkau harus berubah duluan. Itu sama dengan Yesus ngomong juga. Jika engkau pandai melihat selumbar di mata orang lain, balok di matamu kamu mesti bereskan. Itu satu perubahan kehidupan. Jadi organisasi yang hebat itu kalau kita taat pada nilai-nilai firman Tuhan. Mengapa? Ibrani 1 ayat 3 berkata, firman itu menopang apa yang dia ciptakan. Bayangkan, gedung ini nggak ada tiang, kira-kira bagaimana? Roboh, ambruk. Begitu organisasi. Tiang itu apa? Firman itu yang menopang organisasi tersebut. Ya ini. Jadi kita lihat sini, itulah Mahatma Gandhi berkata seperti itu ya. Terus berikutnya, boleh seorang tolong baca bahasa Inggris ini. Pak Ketua aja silakan. If you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight the lions will die like a dog. Oke, siapa pendapat ini? Napoleon Bonaparte, Kaisar perang. Artinya apa, Pak Ketua? Membangun sebuah pasukan tentara dengan 100 ekor singa dan pemimpinnya adalah seekor anjing, maka dalam setiap pertempuran singa-singa tersebut akan mati seperti anjing. Oh gitu ya, puji Tuhan. Coba di bawah, next ke bawah. Ada penerjemahan di bawah. Hebat, tepuk tangan. Gitu. Ini mentalitas pemimpin yang dibaharui. Kalau Tuhan berkenan itu pokoknya pilih putus. Tapi kalau Tuhan belum berkenan, ketakutan kayak Saul menghadapi Goliat. Ngerti nggak? Gitu. Kalau hati nggak bersih, ya jangan hal-hal hebat, nggak bisa apa-apa, saudara. Ini mentalitas seperti ini. Ya, ke bawah lagi. Ke bawah. Ini. Oke, silakan seorang bisa baca. Pak Andri ya, Pak Andri kan hebat bahasa Inggris. Silakan. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight as a lion. Artinya Pak Andri? Jika kamu membangun sebuah tentara atau pasukan dari 100 ekor anjing dan pemimpin mereka adalah seekor singa, maka seluruh anjing akan bertempur atau bertarung seperti seekor singa. Seperti singa. Jadi pemimpin punya pengaruh, itu tidak? Tepuk tangan semua pengurus ini, tepuk tangan pengurus. Saudara punya pengaruh besar. Anak buah punya mentalitas yang kurang bagus, tapi pemimpinnya semangat, berani, fight orang. Betul. Amin? Amin enggak? Ini penerjemahan di bawah. Lagi. Iya, toh? Ini adalah kepemimpinan, saudaraku. Betul tidak? Ya, turun ke bawah lagi. Ini. Apakah Anda tidak melihat bahwa seekor singa itu ditakuti lantaran ia pendiam? Ya, kita boleh berhumor, tapi tidak boleh keterlaluan. Nanti engkau jadi seekor anjing, saudara.
Ya, kita ngomong seperlunya, diam, tenang. Itu penguasaan diri, itu singa. Lihat ke bawahnya lagi, next. Nah, sedangkan seekor anjing dibuat permainan karena ia suka menggonggong. Ih lucu ya anjing ini, lucu. Ya, begitu. Kenapa? Apa kata Alkitab tentang anjing? Lihat saudara. Ya, para pemimpinnya buta. Ya saya sudah share ya, nanti bisa kalau di grup di share materi ini ya. Sudah ini ya, di PDF tadi. Ya. Nah gitu. Jadi kita lihat sini bahwa ekor anjing itu hanya berhayal, tidur, mabok, itu kata Alkitab. Ke bawah. Ya, karena kurang jelas, kurang terang nih. Ya, terus ke bawah lagi. Terus. Nah, Yesaya 56 ayat 10-12. Ya, seorang pemimpin model anjing hanya bisa menghayal dan tidak bisa digenapi. Mabuk, hal-hal dunia, pesta pora, ini membuat dia digambarkan sebagai seekor anjing. Seperti itu. Nah, kita punya mental tidak boleh begitu. Kalau kita mau dibaharui karena anugerah Tuhan tadi. Amin. Terus ke bawah lagi. Sampai berapa jam saya? Jam 5? Enggak lah. Ya, toh. Ke bawah lagi. Bagaimana menanam nilai? Nah, ini. Hidup kita negara Indonesia kita nggak sepungkiri, saudara. Maka pertama nilai agama. Yang kedua, Pancasila, Undang-Undang 45, undang-undang dan juga hukum dan juga peraturan negara. Kita mesti terima itu. Karena kita Indonesia dan GAMKI ini kan organisasi apa tuh? Kemasyarakatan ya? Bukan? Oh iya. Oke. Terus yang ketiga adalah budaya, etika, sosial dan politik. Lalu keempat adalah pengetahuan, penelitian, inovasi dan keterampilan. Ini yang kita mesti anut dari hidup kita. Lalu berikutnya terus saja. Menjadi pengakuan kepercayaan, pedoman dan falsafah hidup dari 4 hal ini, saudara. Ya. Kenapa? Karena negara kita negara majemuk dan kita sudah sepakat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Negara kita NKRI. Maka kita sepakat menerima nilai tersebut. Lalu berikutnya, kita bangun komunitas doa yang kuat. Mengapa? Nilai kita Kristen. Begitu. Kita bergaul dengan agama lain, silakan. Tapi kalau kita nggak kuat, susah. Maka yang pertama kita bangun adalah dalam komunitas doa. Ini. Berikutnya, ya. Yang kedua kita bangun dalam keluarga kita kuat, menanamkan nilai-nilai tersebut dalam keluarga. Yang ketiga, ya, dalam pekerjaan kita. Begitu ya. Jadi kalau saya saudara boleh lihat di situ karena ini kurang jelas ya. Soalnya masih kurang uang mau beli baru jadi begini noh. Siapa tahu abis ini ada yang tergerak mau beli bekas gereja. LCD maksudnya. Tiga ini adalah kita bangun namanya lingkungan belajar dan peneliti. Mengapa? Terang kalau bikin inovasi mesti ada penelitian, saudara. Hipotesa. Kalau nggak bisa, kita hanya bisa ciplak. Makanya GAMKI ini harus ada ya tim pakar lah. Golongan pakar, peneliti. Ya toh. Sarjana-sarjana S1, S2 kan itu ada sini. Pintar-pintar semua toh. Mesti ada tim gitu, tim kerja yang punya daya, cipta daya teliti begitu. Kalau nggak bisa. Kita hanya mengekor. Ini. Jadi kita budayakan lingkungan itu. Kerja ada peneliti. Ya, teliti apa sekarang? Apa yang terjadi di kota kita ini, kota Bitung ini? Kurang apa? Iya toh. Saya itu cuma makan hati begini lihat di Google toh. Program pemerintah itu bikin kereta api Sulawesi. Tapi sampai Parepare cuman. Itu sebenarnya targetnya tahun kemarin ini sudah resmikan semua, kereta sudah keliling semua Sulawesi. Enggak jadi, saudara. Coba GAMKI ini bikin rapat kerja di Makassar. Naik pesawat mahal nggak? Mahal. Coba naik kereta dan murah, betul tidak? Rombongan lagi satu gerbong, betul tidak?
Itu perjuangan seperti itu. Kota Bitung, kapal pesiar masuk. Coba ada jembatan Lembe. Jokowi janji bikin jembatan, sampai dia mau semua turun nggak bikin jembatan Lembe. Ya toh? Coba Gamke itu punya suara ke situ. Janji pemerintah bikin jembatan Lembe. Kan peningkatan APBD kita kan tambah, pariwisata kan bertumbuh. Lembe kan dieksplorasi jadi apa? Tempat wisata yang luar biasa, baik dalam laut maupun di pantai dan sebagainya. Itu kan begitu. Jadi tim peneliti yang mesti bekerja seperti itu. Apa yang masih kurang di negeri kita? Kenapa? Sumber daya alam Sulawesi Utara itu sudah mulai berkurang. Saya tinggal di Tindeki tiap malam dorong gali pasir. 2-3 tahun mendatang Tindeki sudah nggak ada pasir, sudah habis. Pongkal apa? Gara-gara gali pasir sudah nggak berbuah, saudara. Itu contoh. Mau harap apa? Jasa tadi, jasa perjuangkan jembatan dan pelabuhan internasional. Itu mesti berfungsi, ya, itu contoh begitu. Jadi kita bersuara. Iya toh? Kita harus punya peran, punya warna. Iya toh? Beri masukan pada pemerintah daerah. Supaya kita maju, betul tidak? Iya toh? Lihat tuh. Udah berhenti kapal pesiar mau masuk Bitung toh? Waduh. Coba direnungkan ya, siapa tahu ada yang punya suara ke pusat, bikin jembatan dong, kan begitu. Desak pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kan begitu. Kereta api jangan cuma gambar di Google taruh begitu. Mesti itu ya. Contoh-contoh ya. Oke, baik. Lalu perhatikan, yang berikutnya adalah kita budayakan di dalam lingkungan kerja dan juga lingkungan masyarakat. Maka akan keluar, berikut next. Akan keluar namanya pertama karakter yang baik, kebiasaan yang baik. Yang kedua, kita ada penemuan keahlian. Dan yang ketiga adalah hasil produk kita. Wah, hebat tuh. Saya berdoa agar kalian dipakai Tuhan untuk hal yang luar biasa di kota kita. Bilang amin. Amin. Oke. Sekarang poin yang kedua, berpikir jangan kepentingan diri sendiri. Next ke bawah saja. Oke. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, di situ sebutkan kata di pembaharuan, dan ayat yang ketiga berkata, kita mesti ada penguasaan diri, maka kita pilih di Yesus. Kata mengosongkan diri atau kenosis. Artinya begini, ilmu yang terdapat hari ini tidak boleh kita bangkit sudah hebat, nggak boleh. Masih ada ilmu lain yang kita belum tahu. Maka kita perlu belajar. Nah itu. Ke bawah, next. Next. Oke, ini bahasa Inggris lagi. Saya minta tolong. Bapak satu bisa baca atau ibu? Ada ibu? Bisa baca bahasa Inggris ini? Silakan. Ibu Jo. Mana ibu? Ada? Atau siapa bisa? Mana ibu sek mana, bapak sek mana? Ibu bendahara yang mana? Yang muka sana. Izin ya, oh. Oke. Oke, siapa saya boleh? Silakan. Silakan. Oh, Dedi dulu. Majority here should not prevent us from continuing to learn new things because life is learning. Artinya apa tuh, Dede? Dari awal kita sonin tahu, dari akhir kita tahu. Ya pokoknya hidup adalah pembelajaran, kira-kira begitu. Bagaimana? Ulang. Kira-kira hidup adalah pembelajaran, Father. Oh begitu, salah itu dia. Coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Oh Andre tahu jauh bahasa Inggris ini. Silakan Andre. Maturity or majority here should not prevent us from continuing to learn new things because life is learning. Artinya kedewasaan atau kemayoritasan di sini tidak akan mengatasi kita untuk terus belajar hal-hal yang baru karena hidup adalah pembelajaran. Pendapat siapa nih? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Si Thomas bilang begini ya, hampir mirip tapi ya sudah ke bawah aja. Bawah. Ya.
Kematangan atau senioritas tidak menghambat kita terus belajar hal-hal baru. Karena hidup adalah belajar. Nah gitu. Apalagi zaman sekarang teknologi, saudara. Terus belum tahu Facebook, muncul AI lagi, saudara. Aduh, ya toh. Muncul lagi macam-macam, saudara. Saya bilang orang-orang ini nggak pernah tidur, orang ini penemuan begitu. Iya toh. Jadi sarjana dulu, profesor dulu di unsur di mana-mana begitu. Jangan suruh yang sulit, bikin PowerPoint nggak tahu, saudara. Betul, karena ada orang zaman mesin tik itu. Kayak ayam makan mie udang. Gitu. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena mereka berhenti belajar. Begitupun kita. Mesti terus belajar. Amin. Ke bawah lagi, sedikit lagi semua habis. Ya. Ketiga sekarang, kita melayani sedang karunia masing-masing. Di sini ada 7, tapi ya di Alkitab ada 25 karunia. Tuhan berikan kepada manusia. Di Roma 12 ini ada 7. Ya. Jadi kalau Gamki mau maju pesat, tempatkan orang di bagian yang tepat dengan karunia mereka. Iya toh? Itu akan maju. Betul tidak? Dan kita nggak boleh punya mental kayak Yaki. Tahu Yaki? Dia kalau duduk di kursi itu nggak mau pindah kursi lain. Artinya, posisi kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Melayani, mengabdi sedang karunia kita. Di situ akan maksimal berjalan. Satu roda organisasi. Seperti itu. Iya toh? Ini yang perlu saudara. Ya. Turun ke bawah lagi, next ke bawah. Terus saja sampai selesai. Jadi ada 7 karunia, uraikan satu-satu. Ya. Nah ini Thomas, ketemu Om Thomas lagi. Oke. Bahasa Inggris lagi nih. Pak Ketua aja, Pak Ketua boleh pintar. Baca dulu. Silakan Pak Ketua. Silakan. There is no substitute for hard work. Tidak ada yang dapat menggantikan pekerja keras. Oke. Ya, kerja keras tidak ada yang menggantikannya. Ke bawah next. Ya, kerja keras tidak ada yang menggantikannya. Amin. Jadi kita hanya sukses kalau kerja keras. Begitu. Saya juga bangun tempat ini, ada Andre masih hidup, bernapas, masih gede, sekarang jadi bos tuh. Ya, kalau saya tidak kerja keras nggak bisa jadi tempat ini. Karena saya punya mental tidak pernah minta-minta mengemis, nggak mau. Ya, Tuhan suruh. Ini teh helin saya nggak beli, saudara. Orang beli, kasih doi beli. Ya, lewat bukan pergi minta, digerakkan Tuhan datang. Sana Opel yang Melisa sana masih hidup. Ya, dia istri tinggal dulu, Opel istri sini, tinggal sini. Dia datang jatuh cinta, akhirnya dua menikah. Ya, itu contoh. Kerja keras tidak boleh menggantikan. Kenapa? Firman Tuhan berkata di bawah. Silakan. Iya. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, aku bekerja lebih giat dari mereka semua, bukan karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita mau berhasil mesti kerja keras. Berikutnya ke bawah. Ya, 4 poin yang terakhir adalah kalahkan atasi kejahatan dengan kebaikan. Ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-17 mengatakan kesukaran moral, ekonomi, keagamaan, kejahatan itu ada di mata kita dari zaman ke zaman akhir, saudara. Bagaimana mengatasinya? Kebaikan yang ditampilkan adalah perbuatan baik akan mengatasi semua. Amin. Kalau orang baik lipat tangan kayak Bapak Ketua, orang jahat akan terus bekerja dan beraksi terus. Tapi kalau orang baik turun tangan, pasti kita atas semuanya. Amin. Amin, saudara. Nah ini, saudara. Ada bahasa Inggris panggal lagi di sini sebelum kesimpulan. Next ke bawah. Iya. Oke. Ya. Coba dibaca lagi. Om Andre jo. Om Andre silakan.
Silakan. Bisa apa ya? Ya, ini Perdana Menteri Inggris punya pendapat. Silakan. There is no worse mistake in public leadership than to hold out false hope soon to be swept away. Jadi artinya di sana tidak akan ada kesalahan dalam kepemimpinan di publik, kemudian ya, coba ke bawahnya. Ya, mau jadi pemimpin publik itu tidak boleh bohong dan tidak PHP, amin. Tidak memberi harapan palsu, saudara. Ini, jadi kalau kita dan kesimpulannya hari ini adalah, next ke bawah kesimpulannya. Yang pertama, hargai kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita. Itu pertama. Kita bisa melayani jadi apapun atas nama Tuhan, atas nama Kristen, itu karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, bukan kita yang memilih Tuhan untuk berbuat baik, tapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Pastikan di hati, di jiwa kita, saya dipilih Tuhan mengabdi dalam kepengurusan ini. Ketiga, serahkan hidup kepada Tuhan. Yang keempat, sadar rela berubah berdasarkan kasih dan cinta kepada kebenaran. Yang kelima, temukan karuniamu dan gunakan untuk melayani. Yang keenam adalah rajin dan setia dalam komunitas ibadah. Yang ketujuh, jadilah agen perubahan bagi negeri dan bangsa-bangsa. Yang kedelapan, teruslah berkarya bagi nama Tuhan dan jaga kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Paling terakhir. Next. Ya, selamat bekerja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari pemusik ke depan, terus berdoa sebentar untuk firman Tuhan ini. Ya, kita bisa menikmati kasih Tuhan yang besar. Kita berdiri semua, kekasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu. Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan. Kami menghargai anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah-limpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar
anugerahmu melimpah-limpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin